Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa mengucapkan syukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Saged sareng-sareng melaksanakan salat subuh berjamaah dan insyaallah ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi bermanfaat dados amal soleh yang nanti insyaallah akan menambah beratnya timbangan kebaikan kita fi yaumil mizan. Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ikuti dan kita jadikan beliau sebagai uswah hasanah kita. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji kitab Sahih Muslim, Kitabul Iman, bab al-Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samai wa furidas salat. Bab tentang Isra Mi'raj. Jadi kalau kita buka hadis tentang Isra Mi'raj, kalau dalam Sahih Bukhari itu ada di bab Kitabus Shalah, di Kitabus Shalat. Itu di bab yang awal langsung membahas tentang Isra Mi'raj. Kalau dalam Sahih Muslim, Isra Mi'raj masuk dalam Kitabul Iman. Ya. Saya di rumah punya 9 kitab hadis. Ya. Alhamdulillah dapat hadiah dari teman. Hanya saya buka cerita tentang Rasul Mi'raj, kemudian diperlihatkan tentang azab di neraka, itu sampai sekarang belum saya temukan. Ya. Saya hanya menemukan hadis yang semuanya sama, isinya seperti ini yang kita kaji pada pagi hari ini. Kalau kita bicara masalah Isra Mi'raj, itu bicara masalah keimanan, masalah akidah. Makanya harus betul-betul berpondasi pada hadis yang sahih, hadis yang benar, karena ini masalah akidah. Jamaah rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj itu belum diketahui kapan terjadi. Kalau masyhur di kalangan kita itu tanggal 27 Rajab, itu pun sanadnya masih dipertanyakan dari mana. Ya. Tapi baiklah, kita pakai yang masyhur saja. Yang penting hari Senin kemarin tanggal merah, ya, peringatan Isra Mi'raj. Baik, Isra Mi'raj ini terjadi di Makkiyah atau di Mekah, ketika Rasulullah mengalami 4 kejadian penting dalam kehidupan beliau. Yang pertama, meninggalnya 2 hamba Allah yang Rasul sangat cintai. Yang pertama yang menikah Khadijah, istri beliau, sebagai sandaran hatinya dan sebagai penopang ekonomi dakwah beliau, meninggal dunia. Yang kedua, meninggalnya paman beliau bernama Abu Thalib. Meskipun sampai di penghujung akhir hidupnya belum mengucapkan kalimat syahadat, tapi Rasul sangat mencintainya. Kenapa demikian? Karena Abu Thalib lah yang menopang keamanan dakwah beliau di kota Mekah. Dalam bahasa politik namanya suaka politik. Jadi kalau Abu Mubayyin, ya, delegasi dari Indonesia ke Rusia misalkan untuk berdakwah, kalau dia sudah dapat suaka politik dia akan aman. Ya. Nah, ketika 2 hamba Allah ini meninggal dunia, Rasul sedih. Dan Rasul paham betul setelah ini akan terjadi banyak serangan dari orang kafir Quraisy. Nah, kemudian yang kedua, beliau memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Mumpung belum terjadi hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Rasul mencoba mencari lahan dakwah yang baru di kota Taif. Ini penduduk Taif itu bisa menerima dakwah beliau. Ternyata ditolak juga. Bahkan beliau dilempari batu. Puncaknya yang keempat, Rasul dan para sahabat diisolasi oleh orang kafir Quraisy. Tidak boleh berhubungan dengan orang luar tidak boleh berhubungan dengan orang Muslim. Diisolasi jamaah, kayak
Gaza gitu, diisolasi oleh orang Yahudi. Rasul sedih sama rahimahullah, berpikir hingga kemudian datanglah wahyu bahwa Rasul ini perlu refreshing, healing, jalan-jalan gimana kok Isra Mi'raj di malam hari. Nah, ini artinya kalau jenengan itu lagi sumpek, lagi suntuk, ya ojo ngelibet yang ngomah. Cara Jawane ojo mager. Ngerti mager jenengan? Ya. Maka perlu healing, jalan-jalan. Nah, yang terawas, yang pacet, nah, ngajak keluarga sama-sama supaya refreshing. Ya. Baik, kita lihat bagaimana proses perjalanan Rasulullah ini. Hadis dari Anas bin Malik. Kita tahu betul siapa Anas bin Malik, ya. Berkali-kali saya ungkapkan, beliau ini anak muda seusia Ali bin Abi Thalib, seusia Ja'far, seusia Umar bin Abdul bin Umar, ya. Dan beliau mulai kecil sudah ngenger kepada Kanjeng Nabi. Dititipkan oleh ibunya ngenger ke Rasulullah. Anas bin Malik bercerita, ketika itu para sahabat berkumpul dan kemudian Rasul bercerita, utitu bil buraq. Suatu malam saya ini didatangkan buraq. Buraq itu dalam bahasa Arab berasal dari kata barkun. Barkun itu kilat. Kilat jamaah. Artinya buraq ini, kilat ini itu akan mengacu kepada kualitas salat kita. Terus nanti kalau kita sudah di padang mahsyar, kemudian kita ini dihisab satu persatu, setelah dihisab kita akan melewati satu jalan namanya sirat untuk menuju ke surga. Di bawahnya neraka. Wa inna minkum illa waridua, kata Allah. Setiap kamu pasti akan melewati jalan ini, nggak bisa ditolak. Semuanya akan lewati. Yang nggak bisa lewat jatuh ke neraka. Bagi hamba Allah yang sholatnya itu dijaga dengan baik 5 waktu, kualitasnya juga baik, ditambah dengan rawatibnya misalkan, Rasul menjamin dengan sabda beliau di dalam hadis Imam Ahmad dalam musnadnya, yamsi kal buraq, yamsi fi sirat kal buraqil khatib, atau yamsi fi sirat kal barqil khatib. Dia akan berjalan di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Nah, subhanallah. Utitu bil buraq, saya didatangkan buraq, satu binatang. Ditanya, ya Rasulullah, apa sih buraq itu? Karena masih baru dalam hitungan kosakata Arab itu apa. Rasul mengatakan, wa huwa dabatun abyadun, binatang berwarna putih. Tawilun, dia panjang. Fauqal himar, di atas himar, di atas keledai. Wadunal bagol, di bawah anak kuda. Ya, jadi dia ini binatang berwarna putih, ya seperti kuda. Namanya buraq, yang kecepatan seperti kilat. Yadau hafirahu inda muntaha tarfihi. Ya. Hebatnya buraq ini jamaah, kata Rasulullah, dia ini meletakkan kedua kakinya sangat panjang, sepanjang pandangan mata. Kemudian faraqibtuhu, saya pun naik buraq itu. Hatta ataitu Baitul Muqaddas. Ya, dari Mekah naik buraq sampai wes langsung ke Palestina, Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa. Qala, setelah sampai di Masjidil Aqsa, farabatuhu bil halqati. Maka saya turun, kemudian buraq ini saya ikat bil halqati. Apa halqati itu? Imam Bukhari menafsirkan al-halqatu hiya babun masjidun Baitul Muqaddas. Wallahu alam. Al-halqah itu adalah satu pintu, ya, di Masjidil Aqsa. Jadi beliau meletakkan buruknya di depan pintu Masjidil Aqsa, namanya halqah. Nah, jenengan jamaah, ya, kalau berkesempatan umroh, coba sekali-kali umroh plus ke Al-Aqsa. Nanti dengan akan diantarkan oleh tour leadernya ke satu pintu ketika Rasul akan mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ya, ini halqah, pintu halqah. Dan pintu itu ada jejak, ya, jejak telapak kaki beliau, dan baunya sangat harum sampai sekarang. Baunya harum, semerbak harum. Ya, bekas Rasulullah, ya, ketika itu.
Summa dakhaltul masjidah fasalaitu fi raka'atain. Kemudian saya masuk ke masjid, ya, kemudian saya salat 2 rakaat. Summa kharajtu. Setelah selesai, saya pun keluar dari masjid. Faja'ani Jibril. Jibril pun mendatangi saya dengan membawa 2 mangkok, ya, 2 bejana. Bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. 1 bejana isinya susu, 1 bejana isinya khamr. Rasul diminta untuk meminum dan memilihnya. Pilih salah satu ini. Maka fa'akhtartu fitrah. Maka saya pun memilih, ya, fitrah yaitu susu, ya. Rasul memilih susu. Dan Jibril pun tersenyum dan membenarkan. Coba kalau umatmu, ya, kalau kamu itu memilih khamr ya Muhammad, umatmu akan mabuk semua. Diminum susu. Nah, ini juga salah satu petunjuk istidlal. Jenengan kalau ingin safar jauh, ya, minum apa? Minum susu dulu, ya, supaya sehat. Summa araja bina ila sama. Kemudian kami pun naik ke langit dunia. Nah, kata-kata araja rahimahullah itu para ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama, jumhur ulama, araja itu naik bil buraq, naik dengan buraq. Jadi Rasul dan maka Jibril dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha itu naik dengan buraq. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Imam Suyuti itu setelah mengumpulkan berbagai macam hadis tentang Isra Mi'raj, ternyata tidak ada satu kata tentang buraq. Maka beliau mengatakan naiknya terbang. Ya, di Rasul bersama malaikat Jibril terbang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita lihat. Naik ke langit, ketika sampai ke langit, fastaftaha Jibril. Jibril pun minta dibukakan. Fakila dikatakan oleh penduduk langit, man anta, siapa kamu itu? Qala ana Jibril, saya Jibril. Ila dikatakan lagi, waman ma'aka, siapa bersama kamu? Qala Muhammadun, dia Muhammad. Ila waqad bu'isa ilaihi, apakah dia sudah sebagai nabi? Qala qad bu'isa ilaihi. Iya, dia sudah sebagai nabi. Terus peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah Rasul itu diutus sebagai nabi. Rasul diutus sebagai nabi usia 40 tahun. Dan betul-betul dalam usia matang-matangnya seorang hamba Allah. Dengan iling-iling nih setiap langitnya. Fafutiha lana fa iza ana bi Adam. Maka dibukakanlah pintu langit yang pertama dan bertemulah saya dengan Nabi Adam alaihissalam. Farohaba bi wada'ali bi khair. Maka Adam pun menyambutku dan mendoakanku kebaikan. Langit pertama ketemu siapa? Nabi Adam. Summa araja bina ila sami saniyah. Kemudian saya naik ke langit yang kedua. Sama, minta dibukakan, ya. Siapa Anda? Saya Jibril. Siapa bersama Anda? Muhammad. Sudah sebagai nabi, sudah. Maka dibukakan pintu langit yang kedua. Fa iza ana bi Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima wa rahaba wa ta'auli bi khairin. Saya bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Yahya bin Zakaria. Dan mereka menyambutku dan mendoakan kebaikan. Yang kedua bertemu siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Summa araja bi ila samai salisah. Kami naik ke langit yang ketiga. Sama, minta dibukakan, ya. Setelah dibukakan, kemudian bertemulah faiza Nabi Yusuf. Saya bertemu Nabi Yusuf. Ketika bertemu Nabi Yusuf, Rasul terkagum-kagum dengan tampannya Nabi Yusuf. Sehingga kemudian beliau memuji seperti ini. Qad u'tiya Yusuf syatrul husni. Sungguh ketampanan Yusuf itu adalah karunia Allah separuh dari keindahan dunia ini. Subhanallah. Separuh dunia ini jamaah, indahnya ini diberikan kepada siapa? Nabi Yusuf. Kita bisa bayangkan ya apa tampane Nabi Yusuf. Wong kene yang trawas delok gunung, Masya Allah, api ya Allah gunungnya.
Akhirnya ngopi gak mulai-mulai. Ya, ngoten nggih. Ini separuh dunia keindahannya diberi kepada Nabi Yusuf. Kemudian araja bina ila samai rabi'ah. Kami pun, saya dan Jibril, naik ke langit yang keempat. Fastaftah ke Jibril alaihissalam. Sama, Jibril minta dibukakan pintu langit yang keempat. Setelah dibukakan, faiza ana bi Idris. Saya pun bertemu Nabi Idris. Summa aljabina ila samil khamisah. Kemudian kami naik langit yang kelima. Fastaftah ke Jibril. Jibril minta dibukakan. Pertanyaannya sama. Kemudian faiza ana bi Harun. Saya ketemu Nabi Harun. Langit yang kelima. Nah, sekarang langit yang keenam. Summa aljabina ila samai sadisah. Kami pun naik ke langit yang keenam. Fastaftah ke Jibril alaihissalam. Jibril minta dibukakan. Siapa Anda? Saya Jibril. Siapa bersama Anda? Muhammad. Apakah dia sebagai Nabi? Sudah. Kemudian fafutiha lana, maka dibukakanlah pintu langit bagi kami. Faiza ana bi Musa alaihissalam. Saya pun bertemu Nabi Musa alaihissalam. Langit yang keberapa? Ke-6. Giling-giling. Nabi Musa di langit yang ke-6. Farohaba wa da'al bi khair. Nabi Musa pun menyambutku dan mendoakan kebaikan. Summa araja ila samai sabiah. Kemudian kami naik langit yang ke-7. Sama, minta dibukakan. Ketika dibukakan, Nabi Muhammad Rasulullah kaget di langit yang ke-7. Kenapa kaget? Wa ana bi Ibrahim. Saya bertemu kakek saya. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Ketemu kakek. Ya, Nabi Ibrahim, kemudian Ismail, terus ke Ahmad Dahlan gitu ya. Hasyim Asy'ari kan gitu. Ya, jadi Ahmad Dahlan itu termasuk Habib juga itu. Kemudian wa huwa musnidan dhahrahu ila Baitul Ma'mur. Ketika itu Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat ya di langit yang ke-7. Rasul sampai menggambarkan tentang Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kullu yaumin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilahi. Setiap hari itu 70.000 malaikat masuk di Baitul Ma'mur, mereka sholat dan mereka keluar tidak kembali lagi. Setiap hari seperti itu. Bisa bayangkan berapa malaikat banyaknya. 70.000 malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, ketika mereka keluar nggak balik mana. Itu setiap hari jamaah. 70.000 sampai sekarang. Bisa bayangkan berapa banyak malaikat itu. Ya. Nah, kemudian summa zahababi ila Sidratul Muntaha. Kemudian saya pun naik ke Sidratul Muntaha. Di sini juga para ulama berbeda pendapat. Ada kalimat bi bersama saya, dengan saya. Ya. Dengan saya ini apakah dengan saya itu dengan Ibrahim atau dengan saya dengan Jibril atau sendirian? Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Rasulullah masuk ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah ya satu tempat yang sangat indah. Ujung terakhir dari perjalanan Rasulullah. Muntaha itu adalah yang terakhir. Rasul menggambarkan tentang Sidratul Muntaha. Wa iza warakuha ka'adzanil fil. Ketika saya masuk ke Sidratul Muntaha, saya lihat pohon-pohon itu sangat indah. Daunnya seperti telinga gajah besarnya. Wa iza samaruha kal-kilal. Buah-buahnya itu seperti tempayang besarnya. Singkat cerita, fama ahadun min khalqillah yastati wa ayyan ataha min husniha. Tidak satupun makhluk Allah yang bisa menggambar tentang keindahan Sidratul Muntaha. Fa'auka Allahu ilayya ma'auka. Nah, ketika itu Allah pun mewahyukan aku sebuah wahyu. Apa wahyuna? Fa faradu alayya khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Allah mewahyukan aku
sholat 50 waktu setiap hari. Nah, subhanallah. Berapa waktu? 50 waktu setiap hari. Rasul seneng jamaah. Saweneng. Rasul kepengin dan turun, balik maning ketemu para sahabat. Mengkabarkan ada kewajiban sholat 50 waktu. Seneng. Seneng. Akhirnya kemudian Rasul turun ke langit yang ketujuh bertemu siapa? Ibrahim. Sampai ke langit yang ke-6 bertemu Nabi Musa. Untungnya Nabi Musa cerewet. Tak takut sampean. Ma farada rabbuka ala ummatika. Kamu dapat apa? Apa yang Allah wajibkan atas umatmu? Dengan bangganya Rasul mengatakan khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin. Dapat 50 waktu sholat setiap hari. Sawan nang Rasulullah. Ojo seneng dhisik. Tak kandhani. Irji ila rabbika fas'alu takhfif fa inna ummataka la yutiquna dzalika. Bali omongan Gusti Allah. Minta keringanan. Karena aku yakin umatmu gak mampu membawa beban 50 waktu sholat. Bayangno jamaah, 50 waktu sholat setiap hari. Ayo. Kape mangan gak kober. Allahu Akbar gak kober. Ya. Kape adus gak kober azan. Pak Eko kape ngeloni bojone yo gak kober karena azan. Akhirnya kemudian faraja'tu ila rabbi, saya pun balik nanya Gusti Allah. Ya Rabb, khafif ala ummati, Gusti Allah, ringankanlah untuk umatku. Ya. Sanjangin Musa, umatku gak akan mampu hal ini. Fahutta anni khamsan, maka dikurangilah 5. Tinggal berapa? Tinggal 45. Rasul senang alhamdulillah dikurangi 45. Rasul turun lagi. Ketemu Nabi Musa. Tinggal berapa? Dikurangi 5. Apa kata Musa? Irji ila rabbika fas'al takhfif fa inna ummatal la yutiqun. Bali omongan Gusti Allah. Minta keringanan, umatmu gak mampu. Iya. Kenapa demikian? Ya, maka Musa berkata, fa inni, sesungguhnya aku qad balautu bani Israil wa khabartum. Aku pernah memberikan ujian kepada Bani Israel dan aku kabarkan tentang kewajiban-kewajiban yang banyak. Ternyata mereka nggak mampu. Itu Bani Israel. Dan berkata dari ini, bali omani, minta keringanan. Faraja'tu ila rabbi, maka saya pun balik banyak Gusti Allah dan minta keringanan. Ya Rabbi, khafif ala ummati. Berikanlah keringanan untuk umat ya Rabb. Maka dikurangi lagi 5. Tinggal berapa? Tinggal 40. Rasul seneng. Ya. Ketemu Nabi Musa lagi. Disuruh untuk minta keringanan. Hingga kemudian singkat cerita, falam azal arji'u baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa. Ya, berkali-kali saya ini bolak-balik antara Allah dan Musa, bolak-balik minta keringanan. Hingga kemudian Allah pun berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailatin. Wahai Muhammad, tinggal sisa 5. Kerjakan 5 waktu ini setiap hari siang dan malam. Tak tambahi bonus lagi dengan 5 ini. Apa bonusnya? Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Umatmu kalau punya niat kebaikan meskipun gak jadi mengerjakan, aku catat 1 kebaikan. Oh, Masya Allah. Bismillah. Engkau kultum nang masjid Anur sangu duit 1.000 tak infakno. Ya. Bareng pengen ketokno duit tak sido. Tapi mudah niat kebaikan. Allah catat sebuah kebaikan. Alhamdulillah gak sido niku kok namanya. Ya. Fa in amilaha kutibat lahu asron. Tapi kalau dia jadi memasukkan plung ya dengan ikhlas, maka dicatat 10 kebaikan.
Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab sayyi'an. Kalau umatmu itu mempunyai niat kejelekan dan enggak jadi dikerjakan, enggak aku catat sebuah kejelekan. Fa in amilha kutibat sayyi'atan wahidatan. Kalau dia mengerjakan kejelekan yang dia niatkan itu, aku catat sebagai satu kejelekan. Masya Allah jamaah. Dan terus umat Kanjeng Nabi niki diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan dapat berapa? 10 nilainya. Satu kejelekan dapat berapa? 1. Enggak nyocok. 1 banding 10. Makanya iman kalau kita ini enggak banyak berbuat kebaikan. Sama dengan sholat berjamaah jamaah. Kalau kita sendirian dapat berapa? 1. Berjamaah dapat berapa? 27 derajat. Subhanallah. Makanya iman juga kalau kita enggak datang berjamaah. Makanya saya senang kalau ada orang ujian ngeten iki. Muslimin muslimat monggo jamaah salat. Terus ganjaranipun 17 derajat kangge sangu minjing dinten kiamat supados kita selamat donya akhirat. Ngoten nggih. Ujiannya teman-teman. Setelah itu Rasul pun turun, kemudian bertemu Nabi Musa lagi. Fanazaltu hatta intahaitu ila Musa. Saya pun turun sampai bertemu Nabi Musa. Di stop lagi. Ya. Fa akhbartu, aku kabarkan dapat 5 kewajiban sholat, tinggal sisa 5 dan ditambahi dengan kabar gembira seperti ini. Apa kata Musa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, irji ila rabbika fasal takhfif. Balik omar yang Gusti Allah, ojo seneng sampean. Balik mana? Minta keringanan lagi. Ya. Apa yang terjadi? Ya Musa, wahai Musa, qad raja'tu ila rabbi maratan ba'da marah. Wahai Musa, aku wis bolak-balik yang Gusti Allah. Ya, bolak-balik punan. Saiki hatta istahaitu minhu. Aku izin njaluk maning. Izin ya. Wis 5 iki wis tak gawane, tak gawe mulih. Nah, sekarang tinggal 5 itu dibawa pulang sampai ke kita jamaah. Ketika sampai ke Mekah, Rasul berpikir dengan ucapannya Nabi Musa. 5 waktu sholat itu dianggap umatku gak mampu mengerjakan. Terbukti enggak sekarang? Terbukti kan? Banyak umatnya kan Nabi yang tidak sholat atau sholat enggak jangkep 5 waktu jamaah. Maka kemudian tugasnya Rasulullah adalah memotivasi umatnya agar umat ini betul-betul menegakkan sholat dengan sebaik mungkin. Tidak hanya sekedar kewajiban, tapi lebih dari itu sebuah kebutuhan. Ini tugas Rasulullah. Ya, makanya kalau kita ini sudah menjadikan sholat sebagai kebutuhan, masya Allah, jenengan menjadi umat yang luar biasa. Kebutuhan itu kan gini Pak. Misalkan hari ini jenengan iku ngaji, diparingi suguhan kotakan jajan isine 5. Ono ote-ote, ono tahu isi, ono lumpia, ono lemper, entek. Wareg enggak? Wareg nggih. Wareg mau 5 ya. Wareg lah nek wareg ya kebacut jenengan wareg. Tapi nek di rumah sego, ya gak lega. Maka mangan sego adalah kebutuhan, kecuali diabetes kan ya. Mangan sego. Makanya hari ini ada sotonya. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Nah, jamaah rahimakumullah, maka jadikan sebagai kebutuhan. Kita lihat ya, Rasulullah bagaimana memotivasi umatnya dalam hal ini. Hadis dari Abu Hurairah muttafaqun alaih. Ara'aitum law ana nahron bi babi ahadikum. Bagaimana pendapat kamu? Kalau ada rumah di depannya itu ada sungai yang sangat jernih. Yaktasilu fi kulli yaumin khamsa marrah. Pemilik rumah itu setiap hari 5 kali dia mandi di sungai itu. 5 kali dia mandi. Kemudian
Matakul zalika tabaki min darni. Apakah kamu tetap mengatakan masih ada sisa kotoran dalam tubuhnya, bolote atau dakinya? 5 kali mandi jamaah 1 hari. Ya. Para sahabat langsung menjawab, ya Rasulullah, la tabki fi jasadi darnun syai'an. Ya nggak mungkin ya Rasulullah. Badannya bersih, nggak mungkin ada dakinya, nggak mungkin ada kotorannya. Ya, karena 5 kali dia mandi dalam sehari. Dan saya mengatakan, fazalika mislu salawatul khamsi. Itulah ya ibaratnya salat 5 waktu itu. Yamkhullahu biha khotoya. Allah akan menghapuskan dengan salat itu dosa-dosa kita. Nah, jamaah, satu subhanallah, kita ini siapa sih nggak punya dosa? Setiap kita pasti punya dosa. Maka dengan sholat Allah akan menghapuskan, mengangkat dosa-dosa kita 5 kali jamaah. Ya. Atau misalkan Rasul memotivasi umatnya dengan mengatakan bahwa sholat ini sebagai cahaya dunia dan akhirat. Dan ini sebagai pembeda kelak di padang mahsyar umatnya Rasulullah. Man hafadhu ala salawatil khams. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka baginya nanti akan dapat cahaya ya, bersinar. Burhan, bukti keimanan, bukti sebagai umat Rasulullah. Wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Maka para sahabat kan pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya panjenengan itu bisa melihat dan mengeri di antara banyak manusia di padang mahsyar itu adalah umat di panjenengan. Ya. Rasul mengatakan, bagaimana pendapat kamu kalau ada 1000 ekor onta berwarna gelap dan 1 berwarna putih itu milik kamu? Bisa nggak kamu itu ngeri? Ya bisa, berwarna putih. Itulah umatku nanti. Ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajirin asal itu umatku jamaah, kata Rasulullah. Nanti pada hari kiamat dia akan datang nampak ghurran muhajirin, ya, bersinar, putih bersinar min asal wudu, dari bekas air wudu. Nah, ya, jadi ini motivasi Rasulullah agar umat ini menjaga salat dengan baik dan menjadikan sebuah kebutuhan. Dan banyak motivasi-motivasi yang beliau tunjukkan. Intinya jamaah rahimakumullah, setelah peristiwa Isra Mi'raj, kemudian datanglah wahyu berikutnya memerintahkan Rasulullah untuk merancang hijrah ke Madinah. Maka sebelum hijrah Rasul mengutus sahabat untuk pergi ke Yasrib mencari atau mengkondisikan tempat di sana. Qadratullah, singkat cerita Rasul pun dan para sahabat hijrah ke Madinah. Dan setelah hijrah ke Madinah, maka terjadilah banyak futuhat, kemenangan kaum muslimin. Artosipun kalau kita sholat jamaah rahimakumullah, ini sebagai problem solving dalam kehidupan kita. Terus kalau kita ini punya banyak masalah, maka ambil air wudu, kemudian gelar sajadah, sholat ya, dan banyak beristighfar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita banyak solusi. Demikian, mudah bermanfaat. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.